Oke adik-adik, sobat guru sekalian, kembali lagi dengan kita tim Wasmat yang akan menemani kalian intensif di rumah. Karena apa? Untuk saat ini 2 minggu kita masih harus di rumah, belajar di rumah. Tapi untuk tim Wasmat tidak akan tinggal diam untuk bersama kalian dengan UN kalian yang terbaik dan sukses untuk kalian. Dan di sini Kak Arif akan mengajari kalian untuk bahasa Indonesia untuk intensif untuk persiapan UNBK tahun 2020 ini. Setelah kemarin sudah matematika, sekarang bahasa Indonesia, dan sekarang kita akan bahas modul intensif untuk prediksi 1 ya. Jadi ingat prediksi 1 bisa dibuka masing-masing yang punya modul di rumah. Kita bahas sama-sama mulai dari nomor 1 sampai nomor kesekian nanti. Kita akan berikan pembahasan dengan cara cepatnya. Oke. Adik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja buka prediksi 1 untuk soal nomor 1 ya. Nomor 1 di sini kita akan membahas tentang soal paragraf. Baik, sudah dibuka. Nah, kalau sudah, kita akan bahas tentang soal paragraf, dan di situ ada paragraf dengan mencari makna kata kedap suara ya. Bisa dilihat teksnya, mencari kata kedap suara. Nah, kalau kita mendengar kata kedap suara, pasti kalian pernah mendengar kata itu, kedap suara, kedap. Nah, kata kedap itu artinya tidak bisa ya, tidak bisa. Dan kalau suara itu suara artinya bising atau suara. Maka kalau digabung kedap suara adalah jawabannya yang tepat di sini adalah kedap suara itu tidak dapat ya, tidak dapat dimasuki suara ya, dimasuki suara. Karena apa? Karena di sini tidak dapat itu dengan kedap, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Nah, jadi bisa baca ya. Jadi di bukunya jawabannya B. Maka kalau kalian mendengar kata kedap suara artinya adalah tidak dapat dimasuki oleh suara. Baik, next kita lanjut pembelajaran materi nomor 2. Nah, di sini sama kita dihadapkan lagi paragraf. Bahasa Indonesia selalu dengan paragraf. Di sini ada pertanyaan paragraf, kemudian kalian tanyakan maksud dari paragraf tersebut adalah, bisa baca teksnya, mulai dari setiap orang punya standar bagi masing-masing sampai kata sehari bahkan mendapat makan layak. Oke, maka di sini kalian bisa lihat maksud paragraf. Maka kalau ada kata maksud paragraf ya, maksud paragraf intinya adalah di sini maksud paragraf itu adalah inti ya, inti dari paragraf. Nah, kalau kalian mencari inti paragraf, kalian baca saja sampai habis. Baca paragraf sampai habis dan yang membekas di otak. Nah, yang membekas di otak inilah yang merupakan inti dari paragraf. Jadi kamu baca sampai habis paragrafnya ya. Kamu baca sampai habis, kemudian ketika kamu baca sampai habis, apa ya intinya? Oh, ternyata intinya itu ini. Maka ternyata intinya adalah di jawaban ya, betul sekali. Jawabannya ada jawaban A. Jadi inti dari paragraf ini adalah kebahagiaan terletak pada rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ada di otak kita baca secara tuntas. Oh, ternyata yang paling inti itu kebahagiaan pada rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Karena apa? Yang paling bekas itu di situ. Ya, oke. Itu berikutnya adalah teks nomor 3. Ternyata nomor 3 bukan bentuk teks. Nomor 3 adalah bentuk tabel deh. Nah, di sini sudah saya gambarkan tabelnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama seperti itu. Dan di sini untuk paragrafnya, bentar ya, ini paragraf. Oke, nomor 3 seperti biasa kita bentukkan sebuah tabel. Nah, pertanyaan nomor 3 adalah laporan yang benar sesuai dengan isi tabel tersebut. Kalau ini saya kira gampang ya, tinggal kita mencermati tabel, kemudian kita sesuaikan dengan pilihan jawaban A, B, C, D. Ya, jadi mencermati tabel, kita sesuaikan dengan pilihan jawaban A, B, C, D. Nah, di sini kita lihat untuk tabelnya semua rata-rata ternyata jawabannya adalah kebutuhan ini semakin lama kita lihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Begitupun juga impor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga kalau kita lihat jawabannya tepat berdasarkan dari pilihan jawaban adalah yang B. Ya, benar sekali, yang B.
Jadi jawaban yang tepat berdasarkan tabel ini adalah kebutuhan kedelai nasional ini meningkat seiring volume impor. Dari tiap tahun itu meningkat, kebutuhannya meningkat, impornya meningkat. Sehingga sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, jadi ya, bagus sekali. Nah, lanjut nomor 4. Ada soal paragraf lagi. Jadi nomor 1 sampai nomor sekian itu paragraf terus. Jadi jangan jangan bosan-bosan untuk paragraf. Pasnya dari BD paragrafnya paragraf itu terus. Ini kok nggak ada yang gitu-gitu kan? Nah, ini kan kemarin, sekarang paragrafnya bahasa Indonesia ya. Oke, nah sekarang paragraf. Pertanyaan akan beda lagi. Pertanyaan adalah kalimat yang menyatakan persetujuan pada teks tersebut ditujukan pada nomor. Nah, kalimat yang menyatakan persetujuan. Kalau kalian mendengar kata persetujuan, maka kata persetujuan itu ada di ciri-ciri kata-katanya mempunyai kata-kata mendukung, ada kata mendukung, ada kata-kata menyetujui, ada kata-kata sependapat. Nah, ada kata-kata itu ciri-ciri itu biasanya dia mengandung kalimat persetujuan atau ketidaksetujuan. Jadi mendukung, menyetujui, sependapat. Nah, kalau kita cermati di dalam teks nomor 4, ada teks atau ada kalimat yang mengandung salah satu dari kata ini. Yang ini berapa? Ya, betul sekali. Jadi ada di nomor 4, yakni ada kata pendapat-pendapat. Maka di sini jawaban yang tepat ternyata adalah yang D. Ya, benar sekali. Jadi yang merupakan kalimat tujuan itu kata dasar pendapat, kata mendukung, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, betul sekali. Bagus. Berikutnya kita akan membahas soal yang kelima. Soal yang sering muncul di dalam UNBK. Selalu ada soal ini. Soal apa itu, Pak? Soalnya berhubungan dengan soal apa? Soal ide pokok, ya. Soal ide pokok. Dan kalau kalian mencoba soal ide pokok dengan soal gagasan utama itu sebenarnya sama deh. Ide sama gagasan itu sama. Jadi podohai. Dan ide gagasan itu juga tadi dari sebuah pikiran. Jadi ketiga ini sebenarnya sama. Ide pokok, gagasan sama. Jadi di antaranya. Nah, ada caranya. Kalau kalian menjumpai soal ide pokok, gagasan utama atau pikiran tengah, maka kalian cukup ya. Jadi cukup mencermati. Jadi cermatilah hanya di kalimat pertama saja dan kalimat terakhir saja. Ingat. Jadi hanya cermati kalimat pertama saja dan kalimat terakhir saja. Jadi nggak usah kalimat kedua, ketiga, pertama dan terakhir. Nah, kalau pertama ada kata-kata ini, ada kata-kata adalah, ya, ada kata-kata adalah, ada kata-kata ialah, ada kata-kata merupakan, maka jelas jawabannya ada di kalimat pertama. Ya, nggak kata pasti ada di kalimat pertama. Kalau terakhir ada kata-kata, kalau nanti ketemu kata jadi, terus ada kata-kata dengan demikian, maka kemungkinan besar jawaban ada di kalimat terakhir deh. Jadi itu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, ketika nggak ada kalimat ini atau kata-kata ini nggak ada kata-kata ini. Nah, berarti kalian lihat saja, mau nggak mau ya, lihat saja kalimat yang tengah-tengah, kalimat nomor 2, kalimat nomor 3 atau 4 atau tengah-tengah. Lebih cenderung kemana dia? Oh, 2 ini kok lebih cenderung ke teks 1 ya, kalimat 1 ya. 3 ya, kalimat 1 ya. Kemudian kalimat keempat juga ke kalimat 1. Kalimat yang ini jarang yang ke belakang, ya, kalimatnya jarang. Maka ada di kalimat pertama. Jadi gitu. Jadi kalau kalian bingung, baru kalau tengah-tengah kalian baca cermati. Cenderung kemana dia pembahasannya? Oh, cenderung ke atas. Oh, berarti yang pertama. Cenderung ke bawah. Oh, balik ke terakhir. Jadi itu. Nah, kebetulan untuk nomor 5 ya, karena kita lihat teks jawabannya. Kita lihat teks soalnya. Nomor 5 ini nggak ada deh, nggak ada kata adalah, ialah, merupakan. Juga nggak ada kata jadi dan demikian, nggak ada. Dan mau nggak mau ya, pilihan jawabannya itu antara jawaban B dan antara jawaban A. Nah, jadi ini nomor 5 ini jawabannya antara
mewakili kalimat 7. Nah ini ya, jadi A mewakili kalimat 1 yang pertama, dan kalimat terakhir B. Kemudian kita baca kalimat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 itu rata-rata cenderung mereka arahnya kemana? Arahnya ternyata ke arah ini. Nah, arahnya ke arah yang nomor 7. Ya, jadi jawabannya betul sekali karena nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu rata-rata langsung 7, maka jawabannya ada di B. Nah, jadi bukan yang A. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang B. Oke, bonus sekalian, itu pembahasan nomor 5 sampai ide pokok. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Kalau tanya bisa nanti langsung ke WA group, nanti disampaikan untuk khusus anak-anak bonus, anak bimbel Smart. Jadi bisa tanya untuk ke tim kita yang akan menjawab untuk penjelasannya. Nah, oke, masih lanjut kita ke soal nomor 6. Oke, bonus sekali ya. Kita soal 6 sama, pertanyaannya adalah pertanyaan tentang kalimat utama ya, kalimat utama. Jadi kalimat utama itu pilihannya pasti 2 deh. Kalimat utama itu pasti nomor 2. Nek gak A jawabannya pasti D. Jadi nggak mungkin jawaban B dan C. Ini kalau urut ya, kalau A1, B2, C3, D4 wis. Jawabannya pasti nek A ya D. Nah, ini ya. Urut kebetulan di sini ya, urut Pak kalau dibalik enggak apa-apa. Balik 4, 3, 2, 1 tetap nek A ya D. Pancet. Ya, pokoknya teman-teman nek A ya D. Nah, kalau kita lihat kita cermati ternyata yang paling kalimat utama adalah jawabannya A ya. Jadi nomor 6 jawabannya A. Jadi pokoknya kalau pertama itu pilihannya ke A dan D. Kecuali yang diacak baru iso. Pokoknya pilihannya jadi kalimat pertama dan terakhir ya. Kalimat pertama dan terakhir sama aja. Ya, jadi kalau pertama pilihan ke A dan D. Maka di sini kebetulan menang jawabannya A. Oke ya. Itu untuk nomor 6. Lanjut kita untuk berikutnya nomor 7. Nomor 7 adalah simpulan paragraf. Nah, ini seringkali anak itu kesulitan. Simpulan paragraf bagaimana caranya? Nah, kalau simpulan, pengertian simpulan itu sebenarnya kalau kita beri adalah pendapat terakhir kita terhadap suatu bacaan atau paragraf. Jadi pendapat terakhir kita terhadap suatu bacaan atau paragraf. Nah, caranya gampang. Kalau kalian ingin mudahnya, ya apa simpulan gimana? Intinya gimana? Wes gini aja. Kalian baca ya, bonus kalian baca teks paragrafnya. Ketika baca, lalu munculkan di otak kalian, di pikiran kalian. Oh berarti, oh ternyata, atau kalau bahasa Jawa, oh tiba nah kayak gitu. Maka jawaban itulah nanti yang merupakan paragraf atau simpulan, ya. Jadi simpulan paragraf. Misalnya gini, contoh ya, contoh. Teks 1, ada kalimat 1. Tony ya pada hari Senin kemarin keluar dengan Siti. Padahal Sabtu malam minggu Tony itu terlihat makan bersama di restoran dengan Vina. Bahkan minggunya Tony sedang ada di CFD dengan Fitri. Nah, kita tanyakan oleh paragraf. Simpulan paragraf tersebut adalah kita menjawab, oh berarti, oh ternyata, oh tiba Tony itu seorang playboy. Nah, kesimpulan. Jadi yang kita munculkan dari oh berarti, oh ternyata, oh tiba setelah dari itu baru itulah nanti ketemu simpulannya. Nah, kebetulan simpulan dari paragraf nomor 7 Jadi simpulan paragraf nomor 7 jawabannya adalah oh berarti pada umumnya sakit tenggorokan bukan oleh virus. Biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit saluran nafas lainnya seperti virus membuat batuk. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirian. Namun untuk membantu agar dapat lebih nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Jadi ini sesuai dengan paragraf sekarang ya, tentang corona. Lalu kita menunjukkan berarti kita, oh berarti, oh jawabannya apa? Nah, jawabannya ternyata adalah, oh berarti jawabannya D. Ya, jawabannya adalah, oh berarti sakit tenggorokan
itu dapat dikurangi dengan minum air gelasan cukup alkohol. Ya, sekali tadi. Oke ya. Terakhir, belum ya, nomor 8. Oke, kita bahas teks nomor 8 sesuai dengan urutan paragraf 8. Kita bahas nomor 8 adalah ringkasan. Jadi ringkasan itu ada beberapa tipe soal nih. Ada beberapa tipe soal, ya. Tipe soal pertama ringkasan itu hanya berupa satu paragraf. Nah, contoh seperti ada di teks modul kalian nomor 8 itu ringkasannya cuma satu paragraf, ya. Maka caranya atau cara cepatnya atau tosnya, ini tos di bawah solusinya adalah kalian pilih aja jawaban yang mengandung atau terkandung kalimat satu dan kalimat terakhir. Jadi jawaban A, B, C, D, E pastikan itu mengandung kalimat satu, kalimat terakhir, atau nggak bisa kalimat satu, kalimat tengah dan kalimat terakhir, atau minimal kalimat satu dan terakhir aja lah. Nah, kebetulan satu paragraf seperti soal yang ada di tes buku itu hanya ada satu, maka pilihan jawabannya sing ono kalimat satu dan kalimat terakhir tok. Nah, kebetulan kita lihat di sini nomor 1. Oke. Kalimat 1 itu karakter adalah kunci keberhasilan individu. Kalimat terakhir, pendidikan karakter penting untuk pelajar karena berguna untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oke. Ternyata yang kalimat 1 dan kalimat terakhir itu yang terkandung ada di jawaban mana, Pak? Oh, ternyata ada di jawaban, ya. Ada di jawaban, ya, jawaban D, ya. Bisa dilihat di jawaban. Jawaban adalah karakter adalah kunci keberhasilan individu yang penting bagi pelajar, ya, yang penting bagi pelajar, sehingga jawabannya adalah yang D. Caranya itu, Pak, kalau dua paragraf atau lebih, Pak, atau soalnya agak panjang. Nah, kalau agak panjang, D, caranya adalah pastikan kau milih jawaban A, B, C atau D yang itu ada gabungan dari paragraf 1. Jadi inti paragraf 1, inti paragraf 2 dan inti paragraf 3. Kalau ada dua paragraf, pastikan kamu cari A, B, C, D, jawaban A, B, C, D yang gabungan dari paragraf 1 dan juga gabungan dari paragraf 2. Jadi nanti pasti ketemu jawabannya. Jadi gitu ya. Oke, bonus sekali ya. Ini masih nomor 8 dan terakhir kita akan membahas nomor 9. Ya, nomor 9 akan kita bahas untuk soal berikutnya ya. Oke deh, kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9 itu kalau kalian lihat di buku teks modul kalian di intensif untuk intensif itu ada soal tentang majas. Nah, majas adalah gaya bahasa ya. Majas adalah gaya bahasa. Dan majas itu ada banyak dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian menghafalkan pasti nanti terlalu banyak, apalagi kalian menghafalkan banyak sekali, bisa saya kayak protol ini ya, jadi gitu. Nah, langsung saja saya berikan majas-majas yang sering keluar. Nah, yang sering keluar pertama adalah majas itu majas personifikasi. Ini sering keluar, yang pertama kali keluar dan sering kali dianggap ini adalah majas yang paling senior, paling utama. Kalau kalian mendengar kata personifikasi, ingat kata person. Ingat kata person. Kata person itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya adalah orang, ya. Jadi kata person itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya orang. Nah, kalau di simpulan adalah majas apa ini? Majas yang mengorangkan, ya. Majas yang mengorangkan benda, atau bisa disebut majas yang menghidupkan benda, ya, menghidupkan benda. Loh, Pak, maksudnya bagaimana benda? Seperti yang kita ketahui, benda itu ada benda padat, benda cair, benda gas. Bahkan nggak harus benda apapun ya, benda padat, benda cair, benda gas. Nah, benda-benda itulah yang kita ibaratkan hidup seperti manusia. Contohnya apa? Contoh, matahari pagi ini tersenyum ceria. Nah, kita kan nggak mungkin ya melihat matahari tersenyum. Matahari kok tersenyum? Nggak mungkin. Ini aneh. Tapi karena majasnya personifikasi itu tidak apa-apa. Karena apa? Mengorangkan benda, menghidupkan benda, tidak apa-apa. Ya, jadi itu.
Contoh lain, ini majas dengan benda padat, benda cair. Bisa benda darat, benda enggak? Sungai-sungai, ya, sungai-sungai menangis, ya, menangis di musim, ya, di musim kemarau ini. Nah, sungai-sungai menangis di musim kemarau ini. Sungai menangis, sungai ketahui sungai ada airnya. Nah, sungai menangis ini kan tidak mungkin, tapi karena majas personifikasi itu tidak apa-apa. Nah, itulah majas, contoh-contoh personifikasi. Nanti berikutnya kamu akan menjumpai lagi majas berikutnya. Majas apa lagi, Pak? Majas asosiasi, majas simile, atau majas perumpamaan. Intinya tiga majas ini deh sama, hanya beda nama saja. Sama pokoknya. Dan ini tosnya, one solutionnya, Wasmat mengasih kalian itu pokoknya kalian cari saja yang memiliki kata-kata bagai. Nah, ini tosnya. Kata bagai. Ada kata-kata bagaikan. Nah, bagaikan. Ada kata-kata seperti, ibarat, ya, ibarat, andaikan, ya, dan lain-lain. Kalau kalian menjumpai kata-kata ini, bagai, bagaikan, seperti, ibarat, andaikan, maka ini jelas majasnya adalah majas apa deh? Majas asosiasi boleh, majas simile boleh, atau majas perumpamaan. Jadi itu ciri dari majas ini, ya. Kata bagai, bagaikan, seperti, ibarat, dan andaikan. Terus majas berikutnya adalah majas metafora, ya. Maka kalau kalian menjumpai majas metafora, maka posnya adalah majas ini mempunyai kata-kata yang merupakan apa? Kata-kata kiasan atau kata-kata konotasi atau bermakna tidak sebenarnya, makna tidak sebenarnya, ya, tidak sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian menjumpai kata-kata panjang tangan, oh panjang tangan, pernah pasti menjumpai kata ini. Terus contoh lain ada kata naik daun, ya. Naik daun, kemudian apa lagi? Ada lapang dada. Nah, ini adalah contoh-contoh majas metafora. Lapang dada, ada buah tangan. Nah, ini adalah contoh-contoh majas metafora. Tadi jenisnya kayak gini, ada kata-kata kiasan pokoknya, ada kata-kata berkonotasi. Cirinya apa? Dua kata pokoknya, dua kata yang tidak sebenarnya, ya. Oke, kemudian majas litotes. Majas litotes ini adalah majas yang lawannya, ya, lawannya dari hiperbola. Ya, majas yang lawannya hiperbola. Kalau hiperbola pastinya kalian majas yang tahu, ya, majas yang lebay, ya, atau majas yang melebih, ya, lebihkan, melebih-lebihkan. Kalau kita tes, berarti majasnya apa? Majas yang merendahkan diri, majas yang merendahkan diri. Contohnya apa? Contohnya majas yang sederhana, majas yang humble ini. Majas yang sederhana, majas yang humble, ya, majas yang humble, sederhana. Contohnya apa? Contoh, mampirlah kamu ke gubuk saya. Nah, gubuk saya. Padahal rumahnya bukan gubuk, tapi rumahnya istana megah, besar sekali. Contoh lain, misalnya tes, silakan kamu cicipi masakan kampung ini. Padahal masakannya itu berupa enak-enak, spaghetti, ada makanan hamburger dan lain-lain. Padahal dia enak, dia sampaikan, cicipilah masakan kampung ini. Nah, itu contoh-contoh majas litotes. Contoh lain, kenalkan pacarku yang tidak seberapa ganteng ini. Padahal pacarnya kayak Aliando. Nah, itu contoh majas litotes. Paling bola membuktikan pacarku ini gantengnya tidak ada tandingan. Nah, itu majas bola. Litotesnya adalah kenalkan pacarku yang tidak seberapa ganteng ini, atau istilahnya ini, padahal pacarnya ganteng. Nah, itu dia
majas litotes. Oke, majas litotes itu merendahkan sendiri, maksudnya humble, maksudnya sederhana. Nah, sekarang kita langsung aplikasikan kepada soal. Nah, di sini perbedaan kedua teks fabel ya. Perbedaan penggunaan bahasa pada kutipan fabel tersebut adalah, kita lihat nomor 9, fabel 1 ada majas apa? Majasnya ternyata adalah majas personifikasi ya. Majas personifikasi. Contohnya apa sini? Ada kalimat yang personifikasi ada ini. Nah, apa itu? Majas kalimat personifikasi itu ada di kalimat nomor 4. Yakni rencananya dia akan menikmati buah yang itu di pinggir sungai di tengah-tengah hutan, ditemani embusan angin dan lambaian daun pepohonan yang mendayu-dayu. Lambaian daun pepohonan yang mendayu-dayu. Padahal yang melambai biasanya manusia. Nah, ini enggak, yang melambai daun-daun. Contoh personifikasi. Fabel 2 itu ada di kalimat mana? Ada di kalimat yang majas adalah ini. Engkau hanya mondar-mandir saja seperti bola, tapi belakang tengah mencari sumber kehidupan. Seperti bola, seperti tadi. Nah, majasnya similar atau perumpamaan atau asosiasi. Sehingga jawabannya adalah jawaban yang iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi gitu deh ya. Sekian pembahasan dari kami untuk tim Bahasa Indonesia dan modul intensif. Selamat belajar ya, semoga sukses untuk kalian semuanya. Yang mana ini adalah untuk penting kalian belajar dengan baik. Silakan pelajari, nanti akan kita kirimkan video-video berikutnya. Sekian dari kami tim Wasmat yang akan membantu kalian. Semoga sekali lagi sukses untuk kalian dan pasti kalian menjadi anak yang prestasi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.